Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, saya Fajar Ardiansa, kandidat pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Islam Lamongan. Universitas Islam Lamongan adalah tempat saya menimba ilmu saat ini. Saya adalah mahasiswa Fakultas Peternakan. Saya selalu berusaha untuk memperdalam keilmuan saya di bidang peternakan dan pengabdian masyarakat. Dengan membaca buku dan memperbanyak referensi adalah salah satu cara yang saya lakukan dalam mengembangkan wawasan dan serta karya tulis ilmiah saya. Saya pun sering bergabung dalam tim untuk membuat karya tulis program kreativitas mahasiswa, PKM, Gerakan Mahasiswa Pengusaha, GMP, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, KBMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, KMI, Program Hibah Bina Desa, PHBD, dan karya tulis ilmiah KTI di Universitas Islam Lamongan. Ketertarikan saya dalam berwirausaha dan public speaking membuat saya menjadi mahasiswa aktif dan meraih beberapa penghargaan tingkat provinsi maupun nasional. Di awal tahun 2018, saya menjuarai ajang gengsi di Universitas Islam Lamongan, yaitu juara 1 Duta Kampus Universitas Islam Lamongan. Tidak hanya itu, saya juga mendapat amanah sebagai Ketua Paguyuban Duta Kampus Universitas Islam Lamongan di tahun periode 2018-2019. Tidak puas dengan prestasi yang saya dapatkan, saya juga mendapat amanah untuk menjadi Ketua ASTIK, Animal Husbandry Research and Study Club, di Fakultas Peternakan. Dan saya juga pernah mendapat amanah menjadi Wakil DPM Fakultas Peternakan. Dan yang sangat saya banggakan, di akhir tahun 2018 sebagai penggagas organisasi ISEC, Indonesia Student Entrepreneur Network, yang kemarin diselenggarakan di IPB pada waktu KMI yang ke-9. Saya sangat senang berdiskusi maupun sekedar ngobrol dengan teman-teman saya. Sebelum beraktivitas, saya tidak lupa untuk menyempatkan untuk sholat, karena dengan sholat akan membuat hati tenang. Dan jika hati tenang, pikiran akan jernih. Selain kegiatan kuliah dan belajar, saya biasa mengisi kegiatan dengan menyalurkan hobi saya. Salah satunya adalah di bidang olahraga. Di pertengahan tahun 2018, saya memenangkan lomba GFP, Gerakan Mahasiswa Pengusaha, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi Jatim dengan judul Budidaya Inti SP2F1 Terintegrasi. Budidaya Inti SP2F1 Terintegrasi adalah suatu budidaya inti pedaging spesial baru yang bersilangan dari inti packing lokal dengan packing super asal Cina yang telah diimpor oleh pengusaha-pengusaha di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Inti SP2F1 lebih unggul jika dibandingkan dengan inti lokal milik Indonesia. SP2F1 dapat menghasilkan pertambahan bobot badan yang bisa mencapai 2 kg dalam kurun waktu 45 hari dan 5 kg dalam waktu 3 bulan. Inti lokal menghasilkan pertumbuhan bobot badan 0,9 sampai 1 kg selama 40 hari. Dan untuk mencapai bobot 2-3 kg dibutuhkan waktu 3 bulan. Budidaya ini tidak sama dengan budidaya inti pada umumnya. Dalam budidaya inti terintegrasi, yaitu saya hanya membutuhkan 30 ekor inti betina dan 5 inti jantan yang sudah siap untuk bertelur dan siap untuk proses pembuahan. Tiap 1 minggu, saya memanen telur yang siap ditetaskan. 1 minggu mendapat sebesar 150 butir telur yang fertil, dan 105 telur tersebut jika ditetaskan dengan kapasitas 90% tingkat penetasan akan menghasilkan DOD, die or die, sebanyak 110 DOD. Dalam 1 bulan saya akan mendapat 440 DOD. Dari 440 DOD saya akan menjual 300 DOD dan sisanya 140 DOD akan saya besarkan sendiri untuk dibuat inti pedaging maupun indukan kembali. Telur yang fertil biasanya saya gunakan untuk pembuatan telur asin dan telur asap. Untuk kotoran itu sendiri tidak langsung saya buang, karena saya olah lagi menggunakan BSF, Black Soldier Fly, supaya kotoran ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Hasil dari pengolahan kotoran akan menghasilkan maggot yang dapat dibuat menjadi pakan inti, pupuk kompos dan cair untuk pertanian, dan nanti limbah pertanian seperti sayuran, buah-buahan sebagai limbah organik akan saya tambahkan dengan kotoran inti.
yang dapat diolah kembali dengan sistem budidaya yang saya terapkan akan membuat para peternak itik mendapat omset 2 kali lebih besar daripada sekedar budidaya itik dengan sistem yang biasa. Dengan karya tulis inilah prestasi yang saya begitu banggakan dan membuat saya seringkali diundang dalam acara kompetisi bisnis maupun untuk memberi motivasi kepada mahasiswa baru. Dan sampai sistem yang saya terapkan ini, yang saya buat, mendapat hati. Ada kepuasan tersendiri ketika saya dapat membantu orang dengan kemampuan saya saat ini. Saya mendapat banyak pengalaman saat melakukan pengabdian, penelitian, salah satunya menumbuhkan rasa peduli kepada orang lain. Kekuatan besar yang saya dapatkan sampai saya berada di titik ini adalah dukungan dan doa dari keluarga beserta orang-orang di sekitar saya. Kerja keras, doa, dan pantang menyerah adalah prinsip yang selalu saya jaga untuk melanjutkan mimpi-mimpi saya. Karena saya yakin harapan masa depan suatu bangsa dapat terwujud oleh para mahasiswa.